Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema Renungan Malam hari ini adalah Masa Depan Orang Percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, buat kami mengerti rencana-Mu yang indah terhadap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal 1, dan malam ini kita akan masuk ke pasal terakhir kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 12. Daniel 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Melalui firman Tuhan ini, kita pelajari bahwa ada dua nasib untuk kehidupan di masa depan, yaitu nasib kehidupan orang fasik yang akan berujung pada kehinaan dan kengerian kekal yang tidak berujung. Yang kedua adalah nasib orang percaya yang mendapat hidup yang kekal. Untuk hidup sekarang ini saja, jika dikasih pilihan, mau pilih yang mana? Kehidupan penuh kengerian dan kehinaan, atau mau pilih hidup penuh damai sejahtera? Maka so pasti semuanya akan memilih menjalani hidup penuh damai sejahtera. Bahkan di tengah kengerian hidup, orang terus berusaha untuk memperoleh kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Bagaimana dengan kehidupan yang akan datang? Tuhan yang memiliki masa depan memberikan kepastian bagi kita. Setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka akan beroleh kehidupan yang kekal. Suatu pemberian Tuhan yang istimewa bagi mereka yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Dengan demikian, meskipun sedang menghadapi kehidupan yang berat dan sukar sekarang ini, namun saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita punya mata iman bahwa masa depan kita di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan ada di hari esok untuk Anda, memberikan masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan tempat beristirahat yang permai dan indah setelah kita berjuang di hidup ini dengan berbagai masalah, sakit penyakit, penolakan, ditinggalkan, dikecewakan, dan berbagai ketimpangan yang lainnya. Namun dengan tetap setia mengiring Tuhan, maka Tuhan memberikan penghiburan di masa depan kita. Tuhan menyediakan kehidupan kekal bersamanya di akhir hidup kita nanti. Masa depan yang jelas untuk hidup kita ini membangkitkan pengharapan bahwa mata kita tidak tertuju dengan kehidupan di dunia ini, tapi mata iman kita hanya tertuju pada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Melalui ayat ini juga kita diberitahukan Tuhan bahwa Tuhan menghargai setiap upaya yang telah dilakukan anak-anak Tuhan, yaitu setiap usaha orang percaya yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran firman Tuhan akan menerima kemuliaannya, akan bercahaya seperti bintang-bintang. Suatu upah surgawi yang bersifat tetap kepada mereka yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, keterlibatan Anda menuntun orang lain ke jalan kebenaran Tuhan, usaha Anda dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, meskipun secara manusiawi kelihatannya penuh dengan pengorbanan, tetapi di mata Tuhan semuanya dianggap indah dan tidak sia-sia. Tuhan menghargainya dengan memberikan imbalan, yaitu upah surgawi yang bersifat kekal.
waktu dan tenaga, bahkan uang sekalipun yang bersifat fana, ketika semuanya dipergunakan untuk membawa orang lain makin mengenal Tuhan, maka semua hal-hal yang fana ini digantikan Tuhan dengan upah yang bersifat kekal. Kitab Daniel juga mengajarkan kepada kita bahwa kenyataan hidup kadangkala melewati suka dan duka. Banyak hal yang manis, tapi tidak sedikit hal yang pahit datang. Namun Tuhan tetap pegang kendali. Di masa suram sekalipun, tetap Tuhan hadir dan memberi kemampuan serta kekuatan bagi orang percaya untuk menghadapinya. Ketika bingung melihat hari esok, ketika orang berkata masa depan terlihat suram, tetap saja Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Semuanya dalam kontrol Tuhan. Tuhan mengaturnya sebegitu rupa sehingga akan berakhir dengan munculnya secara mencolok Tuhan Yesus sebagai Sang Pemenang beserta dengan orang-orang kudusnya, dan diantaranya adalah kita yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa untuk Anda agar tetap mengasihi Tuhan, setia mengiring Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan tetap percaya masa depan kita gilang gemilang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kuatkanlah iman kami. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya akan masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti memberikan yang terbaik selama kami hidup di dunia ini. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah di kehidupan kekal untuk masa depan kami setelah selesai di dunia ini. Biarlah keyakinan iman kami ini kokoh ya Tuhan, dan membangkitkan sukacita penuh di hati, meskipun sedang menghadapi kesukaran dalam hidup ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami untuk beristirahat di malam ini dengan perlindungan dan damai dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah setia mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link khotbah ini kepada rekan-rekan Anda. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.